Bang, di situasi seperti ini kan kritikan terhadap DPR juga kencang sekali, bahkan salah satu presenter terkenal kemudian mengkritik DPR dengan keras, seolah-olah DPR tidak peduli dan segala macam. Itu gimana DPR kemudian Abang mendengar misalnya tuduhan macam-macam itu yang dialamatkan ke teman-teman DPR? Ya memang nggak terpublikasi. Ini kan di DPR ini juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali malam hari ini saya menyapa teman-teman sekalian melalui live Facebook, live YouTube. Malam ini tadi saya tidak membuat live Instagram karena nanti kita akan share di Instagram. Seperti biasa pasca tarawih berjamaah di rumah, kita mengajak beberapa tokoh untuk berdiskusi ringan terkait profil tokoh-tokoh yang kita ajak berdiskusi. Dan malam ini agak spesial, kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Wakil Ketua DPR RI, yakni Bang Dr. Sufni Dasko Ahmad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Nil. Ini bukannya saya datang loh, ini kan lagi COVID. Kedatang di social distancing. Live Zoom. Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat, udah sehat. Oh, udah sehat. Pernah nggak sehat? Nah, ini nanti kita bahas. Nah. Bang, ini di rumah? Iya, lagi di rumah. Ini kegiatan di DPR saya perhatikan rutin, tetap seperti biasa nih belakangan hari ini. Iya, jadi di tengah-tengah pandemi ini juga masih banyak yang harus kita perhatikan. Ada penguatan ekonomi nasional. Ya. Kita monitor likuiditas perbankan misalnya. Kemudian besok kita mau rapat gabungan hari Rabu soal masalah ketahanan pangan, harga pangan kita monitor saat pandemik dan menjelang Lebaran. Jadi jangan sampai kemudian suasana sudah begini kemudian bahan pangan naik, kan repot kita. Ya, itu yang mengerikan kan. Bang, kita ngobrol yang tentang Bang Sufni Dasko, Bang Dasko dulu. Teman-teman, abang kita ini sering kami panggilnya Bang Dasko. Jadi beliau jarang dipanggil Bapak. Jadi agak risih gitu kok kedengaran manggil Bang Dasko itu Bapak. Ya, karena kita kan rata-rata seumuran ini. Kalau itu fitnah, kalau itu jelas fitnah. Bang, cerita Bang, kan publik juga harus tahu nih, Bang Dasko ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau gayanya itu Betawi banget. Tapi teman-teman harus tahu nih, Bang Dasko ini sebenarnya anak Lampung. Bang, abang itu kan aslinya Lampung. Dan kita dengar juga abang juga anak dari salah satu ustadz di Lampung. Cerita dulu dong Bang, tentang asal-usul abang nih. Jadi sebenarnya Bapak asli Lampung. Ibu dari Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu. Jadi memang daerah Sumatera bagian selatan dulunya, Sumbaksel. Iya. Ya nggak banyak yang menarik bisa diceritakan, kehidupan biasa-biasa aja kita ini. Ya, kan? Tapi orang tua ustadz ya Bang? Sebenarnya sih enggak. Gitu. Sebenarnya enggak, cuman karena memang biasa ya namanya juga kalau orang zaman dulu kan biasa pengajian, biasa ngaji gitu. Sampai sekarang alhamdulillah umurnya sudah 84 tahun. Oh, masih sehat sekarang ya? Masih sehat, masih suka kemudian pergi kemana-mana gitu disuruh doa gitu kan gitu. Jadi ya dipanggilnya ustadz kira-kira begitu. Jadi abang banyak kecil di Lampung? Enggak sebenarnya. Jadi saya banyak di Jakarta. Jadi saya lahirnya justru di Bandung. Oh, abang lahir di Bandung? Lahir di Bandung, lalu kemudian pindah ke Jakarta. Sempat SMA di Manado, kuliah sampai setahun, balik lagi Jakarta. Oh, berarti abang kuliah di Manado? Saya sempat setahun kuliah di Universitas Al-Fatihah, sebentar aja. Dan kan saya juga sempat dengar abang pernah aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Ya, zaman dulu tuh di Manado kebetulan kan kita yang Muslim ya, maaf nih ngomongin agama itu sedikit. Nah, jadi kemudian setiap hari Jumat tuh kalau kawan-kawan yang Kristiani kebaktian
Kita kemudian ada Ya. pelajaran agama Islam. Nah, jadi disitulah satu sekolah itu, kebetulan dekat sekolah saya, SMA 2 Manado tuh ada 11-11-nya sama 1. Nah, jadi kita yang belajar agama Islam itu bareng, dan disitulah kemudian ya namanya kawan-kawan itu kumpul-kumpul, diajak ke PII waktu itu tahun 83. Ya. Abang kemudian masuk ke politik itu sejak apa? Mahasiswa apa kemudian pada waktu tertentu? Enggak, sebenarnya saya sempat tahun 92 lah ya. 92 tuh diajak oleh ada seorang yang aktif di Golkar dulu, itu apa namanya, dia selalu sama Pak Prabowo. Ada namanya Pak Haji Umba. Saya dulu sempat tahun 92 itu masuk jadi Pokja Biro Pemenangan Pemilu di Golkar dulu sebenarnya. Oh, di Golkar. Ya. Itu juga masih terhubung dengan Pak Prabowo pada saat itu, Bang? Iya, betul. Sama-sama di Golkar. Iya. Nah, Bang, tapi nggak lama lah itu kan, kemudian apa namanya situasi 98 ya kan, lalu kemudian ya sudah, kita nggak berpolitik. Itu juga waktu itu berpolitik karena diperintah aja, ikut ya sudah. Oh, jadi Abang mulai berpolitik lagi setelah pembentukan Gerindra gitu, Bang, ya? Iya. Oh, oke. Bang, kita apa namanya kan publik banyak penasaran nih. Terakhir, wah iya, paling heboh adalah tiba-tiba Abang dikabarkan itu terjangkit COVID-19. Itu nggak tahu menahu tuh, tapi publik langsung tahu ketika Abang sembuh. Bahkan dulu saya kalau nggak salah saya sempat apa namanya pengen ketemu, kemudian termasuk Pak Prabowo pengen ketemu segala macam, Abang menghindar untuk ketemu. Cerita dong, Bang, kok bisa kemudian Abang terjangkit COVID, kemudian sembuh, kemudian tiba-tiba tancap gas nih untuk melakukan apa, memimpin Satgas. Jadi gini, namanya musibah itu memang kita nggak bisa hindari. Saya sejak reses ya, waktu itu memang sudah di rumah, nggak kemana-mana. Ada kali 8-9 hari sudah di rumah. Tapi kemudian namanya musibah mau datang, jadi kan orang-orang bilang, wah kenapa nggak bilang-bilang? Takutnya nanti yang pernah ketemu terpapar apa segala macam, kenapa nggak transparan? Ini saya cerita. Jadi sudah 8-9 hari di rumah, itu kemudian ada ipar saya yang anggota DPRD DKI telepon mau ke rumah. Mau ke rumah itu dalam rangka konsultasi soal pemilihan Wagub DKI kan. Ya sudah, saya bilangnya datang aja. Sore-sore itu. Nah, ngobrol, kemudian saya lihat dia agak pucat terus batuk. Saya bilang, "Bu, kenapa?" "Capek nungguin suami di rumah sakit," katanya, "udah 2 hari dirawat." "Kenapa?" "Lambung," katanya. Ya sudah. Udah ngobrol-ngobrol, saya bilang, "Udah deh, nanti dilanjut lagi, lu capek, pulang." Nah, terus saya kemudian kan karena ngobrol di lantai 2 tempat di rumah itu ada kamar kerja, saya langsung kerja sebentar. Tiba-tiba 1 jam kurang lah dia telepon sambil ngasih tahu dengan nada sedih-sedih mau nangis gitu bahwa suaminya positif. Terus saya bilang, kalau suaminya positif berarti itu tadi batuk-batuk kayaknya sih ya mesti dicek kan. Nah, kemudian saya juga nggak mau ambil resiko karena kan saya tahu itu pemaparannya kan cepat. Ya, akhirnya saya memutuskan ya sudah, dia isolasi, saya isolasi, kemudian anak, susternya isolasi, lalu kemudian ada juga adik ipar sama istrinya itu kemudian juga pergi gitu loh, nggak di situ, nggak di rumah. Nah, lalu kemudian setelah hari ke-5, ke-6 gitu isolasi, terus sampai hari ke-9 lah kira-kira itu. Dari mulai hari ke-6 udah nggak enak. Oh, Abang udah merasa nggak enak? Batuk-batuk hari ke-6 tuh udah nggak enak. Lalu kemudian hari ke-9 itu ya sama-sama memang dites. Itu kan kita isolasinya itu dipantau sama beberapa dokter. Dokter itu ada yang dokter spesialis karena suaminya dirawat, kebetulan itu kawan juga, lalu kemudian ada dokter umum dan ada dokter dari itu apa namanya TCM gitu loh, yang apa namanya ahli kesehatan tradisional yang pakai akupuntur dan herbal lah, kira-kira begitu. Halo.
Halo? Ya, halo Bang. Kedengaran Bang? Halo? 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 Iya Bang, kedengaran. Halo? Halo? Kok hilang? Gambarnya hilang loh. Masa hilang? Saya kelihatan? Hah? Halo? Oh, nah ini kelihatan Bang. Iya. Ya. Ya udah. Terus? Ya kemudian eh, ya jangan pernah merasakan lah, karena itu ternyata gejalanya beda-beda. Oh, Abang gejalanya apa Bang? Kalau kita itu gejalanya batuk sedikit, panasnya juga paling sebentar, tapi yang paling nggak enak itu adalah mulut pahit, kemudian badan itu sakit-sakit di belakang, udah itu kembung-kembung, buang air besar, kering, terus malam hari itu menggigil, pakai baju, pakai jaket itu kemudian masih, kemudian kepala muter karena suka drop tekanan darah. Selain Abang, istri, anak itu kena juga? Kan enggak, kan saya langsung ke kamar belakang. Oh, Abang mengisolasi diri sendiri ya? Oh, sendiri aja. Nah, itu kemudian terapinya apa Bang? Nah ya jadi Bisa kan sembuh. ya enggak, saya ini bukan mau promosi, nanti dikira promosi. Enggak. Tapi itu kenyataan yang ada gitu. Ya, ya. Bahwa saya memang kalau bisa dilihat di dokumentasi, sebelum-sebelumnya saya itu kan memang penasaran. Saya minta sama beberapa jaringan untuk kemudian gimana sih ini di Cina itu penanganan COVID-nya seperti apa sih gitu loh. Kok bisa kemudian makin lama makin membaik walaupun sekarang ada serangan kedua ya. Ya, gelombang kedua. Nah, kemudian kita dikirimin buku protap penanganan corona di sana gitu, yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah China. Lalu kemudian saya ngomong sama dokter-dokter teman-teman TCM ini, saya bilang minta dong resepnya. Minta resepnya, kemudian coba bisa bikin nggak di sini. Nah, waktu saya belum kena itu, mereka lagi eksperimen. Memang ada beberapa bahan dari 11 itu yang mereka mesti datengin. Saya bilang datengin aja, nggak apa-apa. Buat dicoba, karena di sini tuh terlalu riskan kalau mencari persamaannya, karena kan baru Abang dicoba. didatangin dengan Abang fasilitasi ya? Ya, itulah kira-kira. Nah, kemudian karena mereka, kan fitnahnya di luar itu seolah-olah negara impor segala macam gitu. Oh padahal enggak, didatangin nanti belakangan saya cerita nih. Jadi sudah mereka bikin jadi, dilalah baru dicoba ke satu pasien, kemudian saya kena. Saya bilang ya sudah, saya coba aja. Itu kan buat meningkatkan ketahanan tubuh sebenarnya. Jadi Abang jadi uji coba gitu ya? Ya, jadi kita berenam, ditambahin di rumah sakit bertujuh. Nah, itu pakai itu selama 7-8 hari, pakai itu pagi malam gitu loh. Nah, kan sebelumnya kita sudah periksa rapid dan swab gitu. Nah, kemudian setelah hari ke 12 itu sudah mulai agak enakan, makan udah nggak pahit gitu loh. 13, 14, 15 setelah isolasi itu kita rapid. Rapid itu IgG-nya udah keluar, kata dokter sih katanya IgG udah keluar itu pertanda sudah imun katanya. Nah, lalu kemudian 2 hari sudah itu kita swab gitu loh. Nah, hasilnya negatif. Sudah itu swab lagi. Saya sampai hari ini masih agak parno-parno. Saya 2 minggu sekali swab saya. Iya. Nah, jadi kemudian ketika kemudian saya jadi nggak enak bener itu. Itu di malam hari itu rasanya macam-macam. Apalagi dengar berita-berita kalau banyak yang meninggal ya, nggak ketolong. Nah, itu kita dalam malam menggigil, nggak bisa tidur, itu rasanya entah bagaimana lah, susah dibayangkan. Nah, di situ saya kemudian bernazar, adalah kalau ini bisa membantu, nanti kita bikin. Karena angkanya waktu saya itu udah hampir 3.000. Saya bilang, buat 3.000 pasien gitu, kira-kira nazar. Sekarang udah tinggal, kuotanya tinggal 20-an kali gitu.
Apanya itu Bang? Obatnya itu? Obatnya kan saya Jamunya itu? dasar buat 3.000 pasien, lalu kita bikin sekarang kuotanya tinggal 20-an kali. 20-an. Nah, jadi udah 2.900 sekian tuh udah kita sebar. Jadi satu orang itu memakai 14 bungkus gitu loh. 14 bungkus. Jadi selama 7 hari itu kita kasih. Nah, waktu kita setelah saya sembuh itu, lalu kemudian kan saya koordinasi waktu itu dengan kawan-kawan, udah kita bikin satgas. Kunjungan kita pertama itu ke dokter Terawan, ke Menkes. Ngomong, dok ini gimana, saya bagus pakai ini. Dia yang saran, udah kalau gitu kasih aja ke Wisma Atlet. Kalau mau dipakai silakan. Akhirnya ya kita sekalian dengan menghimpun APD dan lain-lain itu kita bawa. Nah di Lalang sebelum kita berangkat itu ada juga yang nyumbang ke kita berupa obat-obatan, katanya bagus. Nah kita cek itu ada BPOM-nya. Nah akhirnya kita pergi ke Wisma Atlet, kita kasih. Nah ini gabungan pengusaha jamu kan cuma ngelihat foto kita di screenshot gitu kan, ada berita gitu kan. Nah itu kelihatan beberapa obat. Nah itulah yang mereka kira. Akhirnya setelah ketemu itu yang mereka kira kita mengimpor besar-besaran. Padahal yang mengimpor itu orang lain. Nah, kita kasih lihat suratnya kan, dari ini yang ngimpor orang lain bukan kita. Ya akhirnya sudah sama-sama mengerti dan kita maklumi. Besok hari Selasa, ini gabungan pengusaha jamu itu ketuanya akan mendatangi DPR, juga akan memberikan sumbangan jamu produksi mereka untuk dibagikan ke rumah sakit melalui Satgas lawan COVID-19 DPR. Jadi kan sempat kemudian muncul fitnah macam-macam ya Bang, terkait dengan impor segala macam. Nah, itu menghadapi upaya niat baik Abang yang sudah dilakukan sejak awal, tiba-tiba muncul fitnah seperti itu. Itu suasana kebatinannya seperti apa sih Bang? Nah gini loh, kalau saya kan namanya kita melaksanakan nazar. Nazar itu ya harus dijalanin, walaupun kemudian berbagai macam itu kan yang namanya bully-bullyan, ya nggak masalah. Akhirnya sampai kemudian walaupun sebenarnya itu para dokter yang meramu itu sebenarnya juga sudah konsultasi dengan BPOM. Ini bahannya ini nggak ada masalah. Akhirnya kita urus terpaksa. Kenapa saya bilang terpaksa? Kita urus izin edarnya terpaksa. Kenapa? Izin edar itu kan buat jualan. Kita kan nggak mau jualan, kita bagi gratis. Nah akhirnya sekarang karena saya bernazarnya sampai 3.000, nah, izin edarnya kan keluar. Tapi waktu izin edar keluar pun ya kuotanya kan tinggal 1.000-an kalau nggak salah. 1.000 orang maksudnya. Dan itu alhamdulillah sebenarnya banyak membantu. Banyak membantu kawan-kawan atau teman-teman yang punya di daerah gitu. Bang, di situasi seperti ini kan kritikan terhadap DPR juga kencang sekali, bahkan salah satu presenter terkenal kemudian mengkritik DPR dengan keras, seolah-olah DPR tidak peduli dan segala macam. Dan di sisi lain Satgas bergerak, bahkan kan Satgas ini bergerak tidak menggunakan dana APBN tapi menggunakan dana pribadi. Itu gimana DPR kemudian Abang mendengar misalnya tuduhan macam-macam itu yang dialamatkan ke teman-teman DPR? Jadi begini, banyak yang ya memang nggak terpublikasi. Ini kan di DPR ini juga ada tim resmi, yaitu tim pengawas COVID yang diketuai oleh salah satu ketua DPR. Memang nggak populer ini dan nggak terpublish juga banyak, karena di tengah pandemi begini nggak enak kan kalau kemudian harus panggil ini panggil itu tuh dipublikasi. Tapi tim pengawas ini pun kerja menurut saya ya kerja benar gitu loh. Karena kemudian misalnya mereka ngundang BNPB baik melalui virtual maupun langsung. Nah itu tim pengawas yang melaksanakan COVID. Tapi kami sebagai anggota DPR yang juga bertanggung jawab terhadap konstituen, terhadap masyarakat langsung gitu loh. Itu kan boleh saja kemudian membuat kegiatan untuk membantu masyarakat langsung. Nah kemudian kalau kita ngomong presenter, ya saya nggak mau banyak komentar. Kita doakan saja semoga ibu presenter itu juga baik-baik saja.
dan kemudian tetap bisa mengudara apapun situasinya. Saya dengar kemarin ada dikait-kaitkan dengan sebuah kegiatan yang ya sudahlah, kita nggak usah ngomong di sini. Ya semua orang itu kan punya celah sebenarnya gitu. Tapi apapun itu, kalau dicari salah ya salah aja terus ada ya. Nggak apa-apa, kami anggap itu bulian atau serangan itu sebuah doa bagi kami, dan kami juga mendoakan bagi yang menyerang itu supaya juga kemudian baik-baik saja gitu. Ya, amin. Enggak, kan harus ditegaskan Satgas lawan COVID-19 kan sama sekali tidak menggunakan APBN kan, Bang? Enggak ada. Ini kan jadi gini, kawan-kawan itu sebenarnya saya apresiasi terhadap teman-teman anggota DPR ya. Di tengah bulian, caci maki, itu mereka tetap mensupport kegiatan Satgas. Saya sudah bilang, oke, kawan-kawan nggak usah kasih kita bantuan uang, kasih berupa barang-barang. Jadi banyak yang nyumbang APD. Misalnya kita kalau ya kita nggak mau ini sih publish. Tapi sudah banyak rumah sakit yang kita bantu APD, kita bantu masker N95, rapid test, itu semua bantuan dari kawan-kawan DPR. Patungan Bang ya gitu. Iya. Dan kemudian kami sudah hari ke-14 ini, karena epicentrum di DKI kan, kami membuat posko masak. Posko masak itu ada di 11 titik di DKI Jakarta, di mana posko masak itu setiap hari itu memasak untuk 2.000 orang. Jadi kalau posko masak tuh dia masak aja. Nanti kemudian ada, kan kita kerjasama dengan lintas partai kan ini. Ada anggota DPRD DKI yang punya jaringan-jaringan. Nah jaringan mereka itulah yang ngambil ke posko masak, kemudian membagikan ke yang membutuhkan di kelurahan-kelurahan, terutama yang sudah mereka data. Dan kita memang nggak bisa mengakomodir semua, karena itu tugas dan tanggung jawab Pemda DKI sebenarnya. Nah, tapi kita mau melakukan sesuatu, jadi setiap hari itu 22.000 dari posko masak kita edarkan di kelurahan-kelurahan, termasuk ada posko masak yang berdiri di satu vihara, tapi itu kita jamin halal karena alat masak dan lain-lainnya itu semua dari kita. Nah ini barusan tadi dapat berita bagus bahwa posko masak kita kan bertambah beberapa titik. Ada di halaman gereja, ada di halaman masjid-masjid itu masyarakat sudah mulai mau. Nah kita supporting alat masak dan bahan baku. Nah di posko-posko yang baru ini bahan baku juga banyak dari masyarakat. Kalau kita yang 11 titik itu sebagian besar dari kawan-kawan Kementerian BUMN yang menyumbang dalam bentuk bahan baku. Jadi justru momentum toleransi ada di gereja, ada di masjid. Ada. Inilah Bang ya itu muncul ya. Ya inilah Indonesia kita. Iya, menariknya itu. Nah, satu nusa, satu bahasa, satu bangsa, tidak satu agama, tapi inilah Indonesia. Iya. Bang, ini kan kemudian muncul solidaritas yang luar biasa ya dari masyarakat. Ya. Nah, tapi kemudian kan ada kritikan misalnya, sebenarnya kita mau fokus di mana sih, penanganan kesehatan atau ekonomi gitu. Apalagi Abang memang membawahi salah satu wakil ketua yang membawahi bidang ekonomi. Idealnya seperti apa sih Bang penanganan COVID-19 ini? Iya, kalau kita lihat sekarang menurut WHO ini kan belum tahu sampai kapan. Lalu kemudian kita sama-sama tahu vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Kalau menurut saya dalam situasi sekarang ini, marilah kita menyesuaikan dengan COVID dan kemudian menggerakkan roda ekonomi. Ini nggak bisa lagi kita terus-terus begini. Yang penting itu masyarakat bisa disiplin, kita pakai masker, jaga jarak. Kesehatan Bang ya. Protokol COVID-nya harus, tapi ya harus menggerakkan roda ekonomi. Yang kerja harus kerja, yang pabrik harus buka, tapi semua harus menyiapkan protokol COVID-nya sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Nah, itu gimana? Mau itu. Gimana DPR bisa mengawasi misalnya Bang, protokol kesehatannya harus konsisten, ketat, misalnya pemerintah, aparat harus tegas segala macam. Itu rencana DPR seperti apa nanti Bang? Ya kita akan, ya sebenarnya kan itu tugas dari pemerintah ya, untuk melakukan itu. Nah kita lihat aja nih Kementerian BUMN tanggal 25 Mei itu semua sudah masuk. Nah mereka sudah siapkan SOP-nya. Nah mudah-mudahan SOP di Kementerian BUMN ini kemudian menjadi juga
apa namanya, Publikasi ya. ya dari tempat-tempat lain. Tentunya disesuaikan dengan tempat masing-masing. Misalnya kemarin kita diskusi, kalau di hotel itu kalau memang agak repot sih, pakai masker. Misalnya ke restoran, itu kalau makan buffet sudah nggak boleh lagi kita ambil pakai sendoknya capit-capit, Ya, itu betul, ganti-gantian. betul. Itu harus ada petugasnya. Kita tinggal ngelihat ini minta ini, dia ambilin. Dia ambilin, kita duduk. Di setiap meja tuh mesti ada hand sanitizer. Ya, mesti jaga jaraknya. Ya mesti begitulah kira-kira. Dan mesti Itulah yang disebut new normal itu ya. ya, mau nggak mau kita harus begitu. Kalau kita nggak begitu, nah kemudian dibikin rumah sakit khusus untuk COVID. Ya. Nah kemudian kita kemarin sudah lihat beberapa tempat yang sudah bisa membuat ventilator ya. Ini nanti habis Lebaran saya mau kunjungan ke beberapa pabrik yang bisa membuat ventilator buatan dalam negeri dengan harga pasaran sekitar 18 juta sampai 20 juta satu ventilator. Dan juga akan diperbanyak pabrik masker yang harganya terjangkau. Dan juga kemudian ya namanya anggaran-anggaran yang digeser kemarin ya nggak ada salahnya kemudian dibelikan ventilator, dibelikan masker, bagikan kepada masyarakat di tempat kerja supaya protokol COVID-nya dapat gitu.